Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video gua Mbah Gojo ya. Pada kesempatan kali ini gue bakalan sharing mengenai background proses ya. Yang mana background proses ini nanti bakalan sering banget dipakai ketika kita bikin sebuah aplikasi Android ya, teman-teman. Terutama biasanya untuk akses sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama, seperti akses ke database atau ke API ya. Ya, em, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe aja karena gua bakalan sering-sering bikin video sharing ya, sharing tentang programming Android. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Jadi, apa yang akan teman-teman pelajari dari video ini? Oke. Nah, yang teman-teman akan pelajari dari video ini adalah yang pertama thread. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan pemahaman tentang thread ya. Kemudian nanti thread itu kan dibagi menjadi dua ya. Ada main thread atau UI thread dan background thread. Nanti teman-teman bakalan dijelasin juga apa itu. Kemudian nanti teman-teman juga paham apa itu asynchronous dan synchronous gitu. Dan tambahan nanti teman-teman bakalan dikasih tahu juga library apa sih di Android yang dapat kita pakai untuk melaksanakannya. Widih, melaksanakannya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman ke bagian thread ya. Jadi apa itu thread? Nah, ini ya. Jadi thread itu adalah sebuah instruksi ya. Sebuah instruksi mirip seperti tugas ya. Mirip seperti tugas, mirip juga seperti proses. Tapi sebenarnya proses sama thread itu beda ya. Nanti kita akan kita kasih gambaran ya bagaimana thread, bagaimana proses ya. Oke. Jadi intinya si thread ini adalah sebuah instruksi program. Instruksi yang diberikan oleh program gitu. Um, Analoginya gimana sih Mbah? Gitu. Analoginya itu seperti ini nih. Jadi analoginya ini tuh ada sebuah laptop ya, sebuah laptop. Nah laptopnya ini lagi dipakai oleh karyawan. Nah dipakai untuk apa aja? Dipakai untuk kalkulator, untuk menghitung. Dipakai untuk buka Word, dipakai untuk browsingnya bukanya banyak gitu ya. Kayak contoh gua nih, bukanya Safari, bukanya Google Chrome ya, gitu. Nah itu kan apa ya? Multitasking ya. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari thread gitu. Nah sebutannya kalau di dalam thread ini disebutannya adalah multi thread gitu, multi thread ya. Atau ada lagi nih analoginya yang paling umum banget, yang paling umum banget itu diri kita sendiri ya, diri kita sendiri. Nah pernah nggak sih teman-teman nelpon sambil ngerjain eh, ngerjain tugas atau main game, pernah nggak? Misalnya lagi main game nih, ternyata ditelepon gitu sama temen, sama ibu, orang tua, atau sama pacar mungkin gitu ya. Nah itu kan teman-teman sedang melaksanakan atau sedang mengimplementasikan multi thread gitu ya. Atau contoh lain, sebuah ibu deh. Nah biasanya kan ibu dikenal dengan apa ya, bisa banyak melakukan pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya kayak ngurus anak sambil masak, ya kan? Nah itu juga salah satu implementasi dari multi thread gitu. Paham ya sampai sini teman-teman? Nah analogi lain nih, kalau teman-teman masih bingung ya, analogi lain eh, multi thread ini adalah sebuah engineer atau sebuah programmer ya, yang mana programmer ini menjalankan atau dia itu apa namanya, ngerjain 4 project dalam satu waktu gitu. Nah treatnya siapa? Treatnya ya kita sebagai engineer-nya gitu. Kita ngerjain banyak project gitu. Nah kalau proses, nah ini nih bedanya proses sama si treat ya. Proses itu ya empat orang programmer ngerjain 4 project, jadi satu orang satu project. Nah itu proses itu. Kalau treat dia bisa banyak gitu ya, dalam satu proses bisa banyak treat
Itu ya. Kalau modelnya menggunakan thread ya. Jadi dalam satu proses nih bisa banyak thread. Nah, tapi kalau kita modelnya menggunakan hanya proses saja, ya satu proses satu kerjaan, satu proses satu kerjaan. Contohnya apa? Contohnya kayak Google Chrome ya. Kalau teman-teman lihat nih di text manager mungkin ya, teman-teman buka Google Chrome terus teman-teman buka tab banyak. Nah, masing-masing tab itu dia nge-create proses. Itu kalau kita lihat di task manager nanti kelihatan tuh chrome.exe banyak gitu sesuai dengan tab yang udah kita buka gitu. Nah, beda kalau misalnya kita menggunakan Firefox. Kalau Firefox dia menggunakan model thread ya. Jadi ketika kita buka tab baru nih, nah otomatis dia nge-create thread baru gitu. Berarti kalau misalnya gua buka Firefox, kemudian gua tambahin 5 tabs, berarti ada berapa thread? Iya, betul teman-teman, 5 thread ya. Nah, itu teman-teman paham. Bagus, bagus. Nah, em, oke ya. Nah, thread ini di Android ada dua. Ada main thread, ada background thread ya. Tadi ya. Main thread. Nah, ini main thread dan background thread. Main thread itu sama dengan UI thread ya. Jadi teman-teman jangan bingung kalau misalnya mungkin ada teman-teman kalian nyebut UI thread gitu. Jangan bingung dia masuk kemana. Dia itu main thread sama UI thread sama. Itu beda penyebutannya aja. Oke. Mana tadi ya? Nah, apa sih main thread? Jadi main thread itu adalah proses yang berjalan di depan layar Android gitu. Contohnya untuk menampilkan view. Makanya tadi ada sebutan lain, sebutannya itu UI thread kan. Nah, yaitu proses yang berjalan di depan layar Android, contohnya untuk menampilkan layar. Jadi ketika kita bikin sebuah UI UX nih, kita bikin sebuah UI atau kita bikin layout di XML. Nah, nanti ketika aplikasi kita dijalanin, proses rendering UI-nya itu dijalanin di main thread atau dijalanin di UI thread. Gitu. Dan main thread ini dia nggak boleh lama prosesnya, harus cepat. Gitu. Harus cepat. Gitu ya. Kalau lama gimana, Bang? Misalnya gue looping selama 1 juta kali di main thread. Apa yang terjadi, Bang? Nah, yang terjadi itu teman-teman nanti aplikasi teman-teman akan pertama ya ngehang gitu. Kedua nge-lag. Tahu ya nge-lag ya. Mungkin teman-teman yang gamers udah paham ya apa itu nge-lag ya. Terus ketiga bisa jadi nge-freeze. Yang nge-freeze sebenarnya sama aja sih kayak nge-lag ya. Dan keempat bisa jadi ANR. ANR itu ANR. Apa ya ANR? Android not respond application not responding gitu ya. Kalau misalnya di Windows mungkin not respond ya. Jadi ngeheng gitu. Itu sih ya, teman-teman. Jadi main thread itu dia proses yang dijalankan di depan layar Android dan dia itu nggak boleh lama-lama ya prosesnya gitu. Oke. Eh, nah, terus ada kasus nih teman-teman. Ada kasusnya itu begini. Kasusnya saya mau dapetin data dari API ya. Otomatis kan kalau kita ngambil data dari API, ya nggak bisa cepet dong. Ya nggak, tergantung koneksi. Ya nggak. Kalau koneksinya lemot, ya lama gitu kan. Tapi kalau koneksinya cepet, ya mungkin aja cepet gitu. Nah, kalau misalnya lama nih, apa yang terjadi kan? Yang terjadi kan tadi bisa lag, bisa ANR dan ngehang dan segala macam kan. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita pindahkan prosesnya gitu. Kita pindahkan proses ngambil data dari API atau database, kita pindahkan ke dalam background thread. Gitu. Ya. Background thread. Kita pindahkan ke background thread. Gitu ya. Jadi proses-proses yang lama, contohnya seperti ngambil data dari database, ngambil data dari API atau server, kemudian mungkin melakukan filtering yang berat-berat, yang membutuhkan waktu yang lama, atau mungkin
teman-teman melakukan looping selama 1 miliar atau 1 juta kali gitu ya, pakai for. Nah itu juga sama gitu, itu termasuk proses yang berat juga gitu, dan itu semua harus dipindahin prosesnya ke background treat gitu teman-teman ya. Sampai sini udah ada gambaran belum teman-teman sama main treat sama background treat? Semoga teman-teman sudah bergambar ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti tulis saja di kolom komentar atau japri gua yang kenal ya. Oke. Nah ini apa ini? Proses yang berjalan ini. Oh ini aslinya. Wah ini kayaknya belum belum gua update nih ya. Sorry. Ini harusnya proses yang berjalan di belakang layar gitu ya. Untuk background treat ya. Dan background treat untuk proses yang lama. Oke. Gambarannya mungkin di sini ada sedikit gambaran ya terkait main trade sama background trade. Jadi main trade ya biasanya untuk yang untuk yang proses yang cepat ya, seperti menangani input dan output dari user. Kemudian kalau untuk background trade itu untuk proses yang lama gitu ya. Tadi contohnya itu untuk apa namanya? Untuk tadi apa ya? Untuk database ya, untuk akses database atau untuk ngambil data dari database, server, kemudian proses-proses yang lama lainnya gitu ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan nih. Bang, main thread ini berapa lama sih batasnya gitu? Sampai dikatakan dia itu bahwa lama banget gitu. Sampai bisa menghasilkan hang atau sampai bisa menghasilkan ANR atau nge-freeze itu berapa lama batasnya? Gitu ya. Nah, untuk batasnya sendiri berdasarkan referensi gua ambil dari Google dan resource lainnya itu kurang lebih 5 detik, teman-teman. Itu 5 detik udah lumayan lama ya, gitu. Kalau bisa jangan sampai 5 detik tuh, teman-teman. Kalau untuk proses yang di main thread. Kalau lebih dari 5 detik itu bagusnya teman-teman pindahkan prosesnya ke dalam background thread. Gitu. Nah, sekarang ada pertanyaannya lagi. Cara memindahkan prosesnya gimana? Misalnya kita bikin for ya kan, kita bikin for looping selama 1 juta kali atau 1 miliar gitu kan. Terus mindahinnya gimana gitu, ya kan? Nah cara mindahinnya kita memerlukan sebuah library Android. Apa aja library-nya? Nanti gue sebutin ya. Nanti gue sebutin setelah kita bahas asinkronus dan sinkronus. Oke. Kalau kita ngomongin background proses itu pasti nanti akan berkaitan dengan asinkronus gitu. Nah, apa itu sinkronus dan apa itu asinkronus? Ini gua kasih analogi ya. Di sini ada analoginya. Jadi teman-teman pernah nggak sih datang ke bioskop untuk nonton? Ayo, yang udah pernah coba acung. Iya, udah pernah semua ya. Gue yakin udah pernah semua nih yang nonton. Oke. Em, Biasanya teman-teman kalau misalnya beli tiket bioskop itu teman-teman belinya datang di bioskopnya atau lewat aplikasi? Ayo jujur, yang lewat aplikasi. Coba acung. Nah, ini dia. Nah, kalau teman-teman beli tiketnya itu menggunakan aplikasi, artinya teman-teman beli tiketnya secara asinkronus. Gitu. Kalau teman-teman beli tiketnya langsung datang ke bioskop, itu artinya teman-teman beli tiketnya itu eh, dengan proses sinkronus gitu ya. Jadi asinkronus itu adalah, nah ini asinkronus itu adalah sebuah proses yang mana ketika ada banyak prosesnya itu nggak ngantri. Untuk dijalankan sama programnya itu nggak ngantri, nggak harus tunggu-tungguan, oh proses A dulu, oh proses B dulu, enggak. Ada proses masuk nih A B, ya udah dijalanin, itu semuanya dijalanin. Yang mana yang lebih cepat ya tergantung dari prosesnya. Oh ternyata proses proses B ini lebih cepat dari proses A, ya udah gitu, proses B duluan dapet hasilnya, proses A berarti yang kedua gitu. Atau sebaliknya mungkin proses A yang lebih cepat nih sehingga ya proses A muncul duluan hasilnya, proses B menyusul gitu. Dan
Kalau sinkronus dia itu proses yang saling tunggu-tungguan. Jadi ada dua proses nih, proses A sama proses B. Yang lebih cepat, maksudnya yang duluan masuk adalah proses A. Ya udah gitu kan. Proses A dulu dijalanin, proses B nunggu nunggu proses A-nya selesai, baru proses B gitu. Nanti kalau ada proses C, D, E, berarti nunggu dulu gitu kan. Sama persis kayak antrian gitu. Buat dapetin tiket teman-teman harus nungguin dulu tuh. Nungguin yang di depannya itu udah dapet tiket gitu. Baru teman-teman nanti kalau udah sampai gilirannya dapet tiket gitu ya. Paham ya sampai sini ya, asinkronus dengan sinkronus. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas librarinya apa aja sih untuk menjalankan proses asinkronus. Itu. Nah, eh library di Android itu sebenarnya ada banyak ya, teman-teman. Ada coroutine, ada RX Java untuk proses asinkronus ya. Ada asyntax, ada handler. Gitu ya, teman-teman. Oke, sebenarnya ada lagi sih library-nya, cuman nggak gua sebutin di sini. Gua sebutin di sini yang paling dipakai aja ya, paling sering dipakai ya. Jadi coroutine, RX Java, RX Kotlin, asyntax, handler. Itu teman-teman, proses untuk menjalankan proses asinkronus dan background proses ya. Jadi asinkronus itu masuk ke dalam background proses ya, gitu. Oke, ya mungkin itu aja teman-teman ya, sharing-sharing gua terkait background proses dan apa namanya, main thread, background thread, kemudian apalagi yang tadi kita pelajari, asinkronus sama sinkronus ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, saran, tulis saja di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.